bahas pemberitaannya dulu ya. Nah, baik, Ibu absen dulu. Ica, Adinda, Morisa, Nadia, Farhan, Ilham, ya ada semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang nilai-nilai dan moral yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, masih ingat nggak materi minggu lalu itu? Apa-apa saja jenis norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat? Nah, ya, yang pertama ada norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan apa satu lagi ya, yuk? Yang masih ingat? Norma agama, ya, benar sekali. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu Indonesia ini punya berapa banyak pulau? Ada yang tahu? Ada yang tahu Indonesia mempunyai berapa banyak agama? Ya, 6. Ada yang tahu Indonesia punya berapa provinsi? Indonesia punya berapa suku agama? Nah, ya banyak sekali ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah semboyan dari negara kita. Ada yang tahu? Nah, semboyannya itu biasanya berada di Garuda Pancasila itu. Ada yang tahu apa bacanya? Ya, bacanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu juga. Nah, dari banyaknya keberagaman itu pasti ada faktor yang mempengaruhi. Ada yang tahu apa saja? Nah, iya, yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Nah, di dunia ini samudra apa aja Ibu yang tahu? Iya, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Apa lagi? Ya, benar. Nah, oleh karena itu terjadinya keberagaman itu karena Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian keberagaman itu juga terjadi karena apa? Karena Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini Indonesia. Nah, di sini ada benua dan di sini ada samudra. Nah, Indonesia itu terletak di tengah-tengah di antara benua dan samudra tersebut. Nah, yang pertama adalah letak geografis. Nah, dia tahu yang kedua adalah karena apa? Ya, karena Indonesia ini merupakan kondisi negara kepulauan. Nah, banyak sekali. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, pulau apa lagi? Papua. Nah, karena yang kedua adalah kondisi kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, faktor yang ketiga ada yang tahu karena apa? Nah, sekarang ini musim panas atau musim hujan? Kalau di sini, ya, karena apa? Karena perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam. Nah, itulah mengapa Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Selanjutnya adalah ada anak ibu yang tahu? Motor, handphone, laptop, apalagi? Nah, itu semua termasuk apa? Iya, termasuk antara alat transportasi dan komunikasi. Nah, itu merupakan salah satu mengapa Indonesia ini merupakan negara yang begitu beragam, karena keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi
Selanjutnya adalah karena masyarakat itu menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, waktu anak-anak ibu dulu masih kecil, belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya laptop. Nah, kalau sekarang udah ada yang namanya HP, internet. Nah, itu semua terjadi karena kita mau menerima perubahan-perubahan itu. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia itu? Selanjutnya adalah macam-macam keberagaman. Nah, apa saja? Ada anak-anak yang tahu? Ya, yang pertama ada suku, keberagaman suku. Nah, Ilham sukunya apa? Batak. Kalau Ica sukunya apa? Melayu. Nah, itu kan berbeda-beda. Nanti belum lagi Caca, belum lagi Farhan. Beda-beda kan sukunya. Nah, perbedaan suku itu berarti kita itu memiliki keberagaman yang ada. Nah, dengan adanya keberagaman itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah, ada yang tahu suku itu apa? Pengertian dari suku. Suku, ada yang tahu? Nah, menurut beberapa ahli, suku itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran identitas tersebut. Nah, pada tahun 2010, Indonesia itu telah melakukan penelitian yang dimana penelitian itu mengatakan bahwa di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Nah, ini kelas ini berapa suku bangsanya? Tadi Ilham Batak, Ica Melayu, apa lagi? Nah, di kelas ini aja ada 20 perbedaan suku bangsanya. Nah, apalagi di Indonesia sungguh banyak sekali. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja contoh suku? Iya, Sunda, Melayu, Batak, banyak sekali ya. Nah, sudah kita mempelajari keberagaman suku. Selanjutnya adalah keberagaman agama. Nah, Morisa apa namanya? Islam. Farhan Hindu. Ojan Kristen. Nah, perbedaan itulah yang mengakibatkan Indonesia itu memiliki keberagaman suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahu kalau agama Islam tuh tempat beribadahnya di mana? Iya, di masjid. Kalau Kristen di mana? Iya, di gereja. Nah, perbedaan-perbedaan itu kita harus menghargai. Misalkan Ojan ini kan beragama Kristen. Nah, kalau misalkan Ojan ke gereja, kita tuh nggak boleh bilang-bilang, ih, lihat si Ojan. Nah, kita nggak boleh ngomong seperti itu ya. Nah, untuk umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita harus saling menghargai semuanya ya. Yang ketiga adalah keberagaman ras. Ada yang tahu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis terhadap golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunannya. Nah, mengapa itu dikatakan? Karena supaya tidak ada lagi perbedaan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antar golongan. Nah, ada yang tahu apa itu? Nah, ini nanti perbedaan antar golongan akan kita pelajari di materi selanjutnya tentang stratifikasi sosial.
ada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, ada nggak anak ibu yang bisa menjelaskan apa arti dari keberagaman itu? Keberagaman. Ada anak ibu yang bisa menjelaskan? Nah, yang bisa. Nah, keberagaman itu adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi, yang ada di sekitar kita dan lingkungan kita. Oleh karena itu kita diharapkan untuk bisa menghargai, saling mempercayai, menghormati dari keberagaman tersebut. Seperti itu. Nah, dari 4 contoh keberagaman ini, ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan sama ibu? Silakan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut selanjutnya. Yaitu adalah yang pertama, sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan dalam kita memiliki agama? Iya, yang pertama kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan sesuai ajaran kita masing-masing. Kedua adalah kita nggak boleh saling membenci. Nah, itu kan materi kita minggu lalu tentang masa agama. Apa saja contohnya, ya kan? Nah, untuk itu, karena banyaknya perbedaan agama, banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang kedua adalah menghormati agama orang lain. Nah, kita itu tidak boleh saling mencemooh, saling mengata-ngatai agama orang lain. Yang ketiga adalah tidak memaksa seseorang untuk menganut kepercayaan kita. Nah, misalkan Ica agamanya Islam. Nah, Ica tidak boleh memaksa Ojan yang beragama Kristen ini untuk masuk ke agamanya Ica, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah toleran terhadap ibadah yang toleransi terhadap ibadah yang dilaksanakan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, orang yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, kalau dia beribadah, orang beragama Islam, kalau dia beribadah, kita tidak boleh mengata-ngatai dia dari belakang. Lihat tuh, kok cara ibadahnya beda ya sama kita. Nah, namanya saja keberagaman yang ada di Indonesia. Makanya banyak sekali baik cara beribadah, cara dia berdoa kepada Tuhannya itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah sikap toleransi terhadap suku dan ras yang ada di Indonesia. Apa? Ayo, ada yang mau tahu? Ada yang tahu apa saja contoh-contoh sikapnya? Nah, contohnya adalah baik buruknya penilaian orang terhadap kita itu tidak bisa dilihat dari warna kulit. Oh, orang yang di sana kulitnya hitam. Kita tidak boleh mengatakan, saya tidak mau berteman dengan dia karena kulitnya hitam. Oh, saya tidak mau berteman dengan dia karena bentuk wajahnya seperti ini. Nah, karena apa? Kita itu makhluk yang tidak sempurna. Kita itu memiliki kekurangan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan nanti anak ibu ketemu dengan orang-orang yang misalkan kulitnya hitam, apakah kulitnya putih, apakah dia cantik atau tidak,
Itu tidak boleh kita beda-bedakan. Nah, selanjutnya adalah sikap toleransi terhadap sosial budaya. Sosial budaya. Ada yang tahu contoh-contohnya apa? Iya, yang pertama adalah mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya keberagaman budaya, budaya Padang, budaya Jambi, Betawi, Sunda, Maluku, Papua itu sungguh berbeda. Kalau di Padang itu ada namanya tari piring, apalagi kalau di Jawa ada namanya sinden, segala macamnya. Itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang harus kita lestarikan. Nah, selanjutnya di sini ada nggak anak ibu yang tidak bisa bahasa Indonesia? Bisa semua ya. Nah, walaupun di era globalisasi ini pengaruh budaya-budaya asing telah masuk di Indonesia, kita tidak boleh melupakan budaya-budaya kita. Apalagi sampai kita tidak bisa berbahasa Indonesia, itu tidak boleh, ya. Nah, kita itu harus bisa menyalin apa-apa saja budaya-budaya yang masuk ke dalam negara kita ini. Nah, contohnya di negara kita, misalnya di Padang, boleh tidak kita tuh berpakaian seksi seperti orang-orang bule di sana? Nah, tidak boleh, karena kita ini di daerah adat, ada hukum-hukumnya yang tertentu yang mengaturnya. Nah, itulah materi-materi kita hari ini. Ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan sama ibu? Silakan. Ada? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah mengerti semua ya apa yang ibu jelaskan. Nah, sekarang kalau tidak ada anak-anak ibu ingin bertanya, ibu yang bertanya sama anak-anak ibu ya. Karena waktu pembelajaran kita tinggal 5 menit lagi ya. Ada yang anak-anak ibu ingin tanyakan? Ada. Sekarang ibu yang bertanya, ada berapa saja agama-agama yang ada di Indonesia? Iya, 6. Ada berapa tadi? Kalau menurut penelitian suku yang ada di Indonesia? Iya, 1128. Nah, karena waktu kita hampir habis, sekarang ibu kasih tugas latihan, kerjakan ibu latihan. Besok pagi silakan ya ketua kelas dikumpulkan di meja itu ya. Tugasnya adalah membuat tabel seperti ini. Di sini ada nomor, keberagaman, contoh sikap. Nah, yang pertama tadi ada agama. Nah, bikin contoh sikapnya 5 ya, paling dikit 5. Nah, yang kedua apa? Bikin lagi contoh sikapnya sampai macam-macam keberagaman yang kita pelajari tadi. Nah, tugas ini dikumpulkan besok di meja ibu. Dan yang tidak bikin nanti nilainya atau jangan sampai nilai tugas ini tidak dibikin ya, karena ini bisa menambah nilai-nilai kita untuk ujian besok. Nah, untuk itu anak-anak ibu jangan lupa belajar. Minggu depan kita masuk materi baru tentang NKRI. Nah, oleh karena itu jaga kesehatan. Karena apa? Karena pandemi COVID ini belum selesai. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Kalau kita sakit, lebih baik kita nggak usah keluar rumah. Kita harus bersikap sopan. Kalau mau pergi sekolah, pamit sama orang tuanya ya. Nah, oleh karena itu rajin-rajin belajar. Minggu depan kita ketemu lagi di kelas ya. Dan silakan ketua kelas pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita. Nah, sebelum ibu keluar, ibu absen dulu ya untuk yang kedua kalinya. Mana tahu nanti ada yang cabut seperti yang lalu ya. Ojan,
warahmatullahi wabarakatuh.